Oke cuy, welcome back to Sutaji Channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja dan tidak kekurangan suatu apapun. Mohon maaf jika Mimin uploadnya jarang karena kemarin sempat pergi keluar kota urusan keluarga cuy. Yang baru bergabung jangan lupa buat tekan tombol subrek dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, mari kita lanjutkan pembahasan manhwanya cuy. Tentunya setelah tayangan berikut ini. Setelah seharian berbelanja di tengah keramaian kota Sirus, akhirnya kini mereka telah kembali ke kediaman Halsey. Mereka disambut dengan seorang pelayan yang sudah membukakan pintu. Kalian semua akhirnya sampai, ucap seseorang dengan melambaikan tangannya. Art sedikit tampak terkejut. Dan itu merupakan Vincent Halsey. Kemudian dia berucap, "Arthur, kemari. Aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang." "Kau pastilah Arthur." Vincent menceritakan banyak hal tentangmu, ucap seseorang, dan itu membuat Art kaget. "Namaku Cynthia Godsky. Aku direktur dan pendiri Akademi Sirus," jelas wanita tua tersebut pada Arthur dengan tatapannya yang tajam. Akademi Sirus merupakan sebuah institusi yang dipuji sebagai tempat perlindungan yang paling terkemuka bagi setiap calon penyihir yang memiliki hak istimewa, kemudian memiliki latar belakang dan bakat untuk masuk. Tempat berkembangnya para cendekiawan terkenal, anggota guild, pemimpin, penjaga kerajaan, dan pusat kekuatan militer. Semua orang yang memberikan dampak di dunia ini memiliki hubungan dengan Akademi Sirus. Seperti itulah ketenaran yang dimiliki sekolah ini. Akademi yang tidak dapat dibandingkan dengan banyak akademi lain yang tersebar di benua ini. Dan yang berdiri di puncak semua itu adalah direktur dari akademi itu sendiri, yaitu Direktur Godsky. Terlihat Arthur yang menatapnya dengan serius. Begitu juga dengan Direktur Godsky sendiri. Ia nampak penasaran dengan MC kita, Arthur Lewin. Semua mata tertuju pada mereka di ruangan tersebut. Terlihat Ibu Art yang begitu kaget dengan sosok di depannya ini. Setelah itu Direktur Godsky mengulurkan tangan mengajak Arthur untuk bersalaman. Art sedikit terkejut dan hanya memandangi tangannya. Apa yang harus kulakukan dengan situasi seperti ini? Apa aku harus menciumnya atau mengguncangnya? Art merasa bimbang dalam hatinya. Tiba-tiba sebuah tangan terlihat di atas kepala Arthur saat Art hendak bersalaman. "Senang bertemu denganmu, Direktur," ucap Art dengan terbata-bata. Namun sebelum Art meraih tangannya, ibunya kemudian menundukkan kepala Arthur dengan tangannya. Art berkata dalam hatinya, "Apa-apaan, In?" Namun Art keburu mendengar ibunya berbicara. Dia baru saja kembali ke rumah ini dan mengabaikan kebiasaan formal. Ucap ibunya meminta maaf pada direktur tersebut. "Oh tidak, kuharap ini tidak lama. Aku belum makan selama berjam-jam," ucapnya dalam hati. "Tidak ada masalah, akulah yang sudah mengganggu karena datang selarut ini," ucapnya dengan mengayunkan tangannya menyuruh mereka untuk segera berdiri. Mereka lantas mengangkat kepalanya dengan sedikit terkejut akan keramahan yang direktur tunjukkan. "Tapi aku tidak bisa menolak undangan dari Vincent setelah kontribusi besar yang dia berikan pada Akademi Sirus," sambil melirik ke arah Vincent. Vincent seketika merasa senang dengan apa yang direktur sampaikan. "Hehehe, aku hanya menolong akademi itu karena berharap agar anakku bisa memasukinya suatu hari nanti," ucapnya sambil memegang kepalanya. Mendengar apa yang disampaikan ayahnya, Lilia tampak cemas. Begitu besar harapan ayahnya pada dirinya untuk menjadi seorang penyihir. Ia pun lantas berpikir apakah dia bisa menjadi harapan bagi keluarganya itu atau tidak. Direktur Godsky masih menjelaskan terkait kedatangannya itu. "Aku jarang melakukan perjalanan besar untuk mengunjungi calon siswa, tapi Vincent memancing minatku ketika dia bersikeras bahwa sebuah keajaiban telah terjadi di rumahnya," tegas wanita tua tersebut pada mereka. Terlihat Art yang menatap kosong seakan mengabaikan apa yang disampaikan tadi. "Maukah Anda mengantarkan kami ke ruangan terbuka agar aku bisa melihat sebuah demonstrasi?" tanya Direktur Godsky pada Tabitha. "Oh tentu," jawab Tabitha dengan sedikit terkejut. Setidaknya bisakah aku makan
Ada Alice lantas mencubit anaknya itu karena sikapnya kurang sopan terhadap Direktur Godsky. Lewat sini Direktur Cynthia, ya kami punya halaman beraspal yang pasti cocok untuk itu, ucap mereka menunjukkan suatu tempat pada wanita tua tersebut. Kelihatannya kita tidak bisa segera makan Sylvie, ucap Art pada Sylvie, yang memang mereka benar-benar lapar saat itu cuy. Sylvie lantas turun dari pangkuan Ellie dan berkata, "Giu," mungkin karena merasa lapar, sambil memasang wajah lemas akibat menahan lapar. Art hanya menanggapinya dengan tersenyum. Kemudian Direktur Godsky sedikit terkejut dengan melihat sosok Sylvie, sosok manabis yang tidak biasa mungkin. Ia lantas berkata, "Daek Salamet, manabis yang sangat cantik. Apakah ini bis yang memiliki kontrak dengan ayahmu?" ucapnya penasaran. "Tidak, Sylvie adalah milikku. Dia baru menetas beberapa bulan yang lalu," jawab Art dengan tegas. "Menarik, banyak bangsawan di sini yang membeli bis untuk membuat kontrak, tapi aku tidak pernah melihat mana bis yang seperti Sylvie," sambung wanita tua tersebut keheranan. Kemudian Art menjelaskan kembali, ibunya adalah semacam serigala bersisik dengan sayap kecil. Dia hampir mati dan sedang melindungi telurnya saat aku masuk ke sarangnya. Aku sedang beruntung waktu itu. Art nampaknya tidak menjelaskan yang sebenarnya bahwa Sylvie merupakan seekor bayi naga. Ya, mungkin karena suatu alasan. Terlihat Direktur Godsky yang mendengarkan cerita Arthur dengan seksama. Tidak lama setelah itu, "Kita sampai," ucap Vincent sambil menunjukkan tempat yang ia maksud tadi. Rupanya ini yang Vincent maksud, suatu arena yang cukup luas yang sudah ia buat, disesuaikan dengan kemampuan Arthur yang ia ketahui tempo hari. Padahal dia belum mengetahui semua jurus yang Art kuasai. Haha, baiklah, sekarang ayo kita lihat apa yang dibilang Vincent itu tidak berlebihan, ucapnya merasa penasaran sambil melirik ke arah Arthur. Dia bilang bahwa kau adalah seorang augmenter, tapi menolak memberitahu apapun selain itu. Dia bilang itu akan jadi sebuah kejutan, sambungnya pada Arthur. Terlihat dia masih memperhatikan Arthur, namun Art malah bersikap santai dan memalingkan wajahnya. Bocah ini tampak tidak cemas maupun takut. Dia merasa percaya diri atau sedang menyombongkan diri, ucap wanita tersebut dalam hatinya. Art masih menoleh ke arah lain dan berkata dalam hati, "Aku penasaran dengan menu makan malam. Aku rasa hari ini adalah ikan panggang." Duel akan segera dimulai, namun Arthur malah memikirkan menu makan malamnya. Berpindah pada Vincent yang sedang tersenyum. Dia pasti terkejut saat Arthur menunjukkan sihir api dan petirnya. Dan kali ini Arthur tidak akan bisa membakar halaman ini seperti sebelumnya. "Aku memang jenius," ucapnya dengan penuh percaya diri. Di belakangnya terlihat ayah Arthur yang memegang dadanya merasa gelisah. "Sekarang mari kita geser ke arena pertandingan. Apa kau tidak ingin mempersenjatai dirimu sendiri, setidaknya dengan sebuah senjata?" tanya Direktur Godsky pada Arthur. Art menjawabnya dengan santai, "Karena Anda pun tidak berniat menggunakan tongkat diikat pinggang Anda, maka aku juga akan maju dengan tangan kosong." Seketika Direktur Godsky melihat ke arah senjatanya. Dia baru sadar dengan ucapan Arthur, kemudian dia pun tersenyum. Karena secara tidak langsung Arthur mengetahui bahwa wanita tua ini menyepelekan kemampuannya. "Bagus. Bisakah kita mulai?" tanya wanita tua tersebut merasa tidak sabar. Sesaat Arthur mengingat kemampuannya saat masih menjadi seorang Raja Grey. "Selama pelatihanku dengan Pirion, kekuatan ledakan api dan aliran adaptif air adalah seni ki pertama dari dunia lamaku yang terwujud sebagai elemen aktual di dunia ini untukku." Setelah itu terlihat Art yang berkonsentrasi dengan menarik napasnya. Teknik seni bela diri gaya bumi dan angin dari kehidupanku yang sebelumnya juga memuncak, ucapnya sembari memejamkan matanya. Setelah itu tiba-tiba crack. Terlihat tembok yang Art pijak perlahan retak. Art nampaknya sudah mengumpulkan kekuatannya. Sekujur tubuhnya diselimuti mana. Area sekitarnya pun bergetar dan retak. Terlihat Art yang mengangkat sebelah kakinya dan das. Art kemudian menginjakan kaki yang ia angkat tadi dengan sangat kuat, sehingga mengakibatkan area tersebut remuk. Daek Salamet.
terlihat serpihan batu yang melayang di udara dengan percikan api dari gesekan batu tersebut. Sebuah tatapan seriusnya menandakan ia tak akan main-main kali ini. Kekuatan baru telah muncul, kekuatan elemen tanah kini berhasil ia kuasai. Vincent lagi-lagi dibuat kaget. Dia hanya bisa menganga melihat kenyataan ini. Hal yang sama juga dirasakan oleh ibu dan ayahnya. Mereka hanya bisa terdiam dan membeku. Lagi-lagi bocah 8 tahun menunjukkan hal yang mustahil di depan semua orang. Terlihat Ellie dan Sylvie yang merasa senang dan memberikan semangat pada Arthur. Berbeda dari penyihir, ini adalah langkah mendasar yang dilakukan Augmenter untuk memanifestasikan serangan unsur. Tentu saja, aku punya sedikit bantuan dari pengetahuanku sebelumnya. Art kini memfokuskan kekuatan pada kakinya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana reaksi orang paling hebat di Akademi Bintang saat kulakukan hal ini. Art melompat dan akan melakukan serangan. Das! Art menendang sebuah batu dengan sangat kuat. Terlihat batu yang melesat cepat ke arah wanita tua tersebut. Melihat hal tersebut, wanita tua itu pun hanya tersenyum kecil. Kemudian, sebuah sihir angin telah dikeluarkan wanita tersebut untuk menangkis serangan Arthur. Arthur begitu kaget saat wanita tersebut meningkatkan kekuatan dan jangkauan sihir anginnya. Terlihat sebuah tornado yang sangat besar sedang berputar-putar di depan Arthur. Di sini Art sedikit terpojok. Namun saat seseorang terpojok, dia akan mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan benar saja, terlihat Arthur dengan jurus keempatnya yaitu sihir angin. Dia telah mengambil langkah dan siap untuk menyerang. Mata yang mengeluarkan mana. Art sudah melesat dengan cepat bersama jurus barunya yang berputar-putar di telapak tangannya. Art melayang di udara hendak menghantamkan jurusnya tanpa ragu. Terlihat Art yang akan menggapai wanita tua tersebut. Dan sebuah tatapan kaget dari wanita tersebut berfokus pada jurus barunya. Tiba-tiba, sebuah jurus akan dikeluarkan wanita tersebut. Art terlihat kaget melihat hal tersebut. Das! Wanita tua tersebut menghempaskan Arthur dengan jurusnya tadi. Terlihat Arthur yang terpental jauh ke belakang. Art mencoba menahan keseimbangan tubuhnya dan berhasil menggunakan batu sebagai pijakan. Bahkan dengan semua pelatihanku bersama Pirion, masih sulit untuk menggunakan mantra tanah dan angin secara bersamaan. Dibandingkan dengan api dan air, aku harus konsentrasi. Nampaknya Art cukup kewalahan menghadapi wanita tua tersebut. Terlihat Art yang akan menyerang kembali. Sebuah tekanan pada kakinya untuk melompat. Das! Art melesat dengan sangat cepat, bagai sebuah peluru yang ditembakkan, mengarah ke wanita tua tersebut. Terlihat wanita tersebut menanggapinya dengan santai. Tiba-tiba, sebuah tornado telah ia lepaskan untuk menghadang Arthur. Sebuah pusaran angin yang sangat dahsyat, yang membuat semua orang begitu panik dan terkena efeknya. Terlihat Art yang terpental dengan sebuah suspender yang terlepas dari badannya. Saat Art terpental jauh, wanita tua tersebut lantas melafalkan sebuah mantra yang membuat Art begitu terkejut. Apa? Dia sudah menyelesaikan mantra lain. Terlihat 4 tornado kecil di telapak tangannya dan bersiap untuk dilepaskan. 4 tornado sudah dilepaskan wanita tersebut untuk menghantam Arthur. Terlihat Arthur yang sudah mengambil langkah dengan sebuah sihir angin di kedua tangannya. Art menebas tornado tersebut dengan sihir angin yang ia tajamkan di tangannya. Nampak celananya yang robek akibat terkena tornado tersebut. Dengan giginya ia terus menebas angin tersebut tanpa henti. Sampai pada akhirnya, das! Angin tersebut pecah dan menghilang. Sebuah senyuman takjub ditunjukkan oleh Direktur Gonski pada Arthur. Mengesankan, ucap wanita tua tersebut memuji Arthur. Terlihat Arthur yang sudah mendarat dan sudah membabat habis tornado tadi. Direktur Gonski dengan beberapa tornado kecil di sampingnya. Dia menatap Arthur dan berkata, "Tapi kau terlalu percaya diri dengan kemampuanmu untuk menghadapi lawan secara langsung," ucapnya menasihati Arthur. Celik! Direktur Gonski membunyikan jarinya yang membuat angin-angin tersebut menghilang. Kemudian dia bicara kembali. "Dalam keseluruhan, keterampilan sihir dan bertempurmu sungguh luar biasa," ucapnya dengan bangga. Setelah itu dia mengeluarkan suatu sihir di telunjuk tangannya. Art melihatnya dengan jelas. "Ini akan menjadi tes terakhirku. Ini semacam kredit tambahan. Cobalah untuk tetap sadar," jelasnya pada Arthur. Sebuah cahaya yang menyilaukan mata dan akan diarahkan pada Arthur. Art berteriak kesakitan sambil memegang kedua telinganya. Sihir suara.
Dia seorang Devian, ucap Art mengetahui sesuatu. Menakjubkan, hahaha, ucapnya merasa beruntung. Terlihat di belakangnya Arthur masih merasakan efek dari sihir suara tadi. Setelahnya wanita tua tersebut berjalan ke arah Reynolds sembari berkata, dia lulus. Dan dengan Arthur yang telah menunjukkan bakat sihir anginnya, aku jadi tergoda untuk mengajarinya sendiri. Arthur, sejak kapan kau juga belajar menggunakan sihir tanah dan angin? Ucap ayahnya merasa sangat terkejut. Wanita tua itu pun segera menoleh. Apa maksudmu dengan juga? Ucapnya penasaran. Kemudian Vincent menjawabnya, baru kemarin dia menggunakan sihir api dan sihir petir. Itu sebabnya saya membawa Anda ke halaman beraspal ini karena dia sudah membakar halamanku. Jawabnya merasa syok. Benar-benar sangat syok. Mendengar hal itu, wajah wanita tua ini pun berubah dan berkeringat dingin. Jadi, apa yang ingin kau katakan adalah bahwa bocah kecil ini mampu mengendalikan setidaknya 3 elemen dan meningkat ke level Devian. Kemudian di sini Arthur menjawabnya, tepatnya 4. Aku memiliki afinitas untuk keempat elemen sambil menunjukkan telapak tangannya yang diselimuti keempat elemen tersebut. Daek selamat. Mendengar hal tersebut, wanita tua itu pun hampir kehilangan kesadarannya. Reynolds dengan sigap menahan tubuhnya yang akan tumbang. Maaf, Anda baik-baik saja, Nyonya Direktur? Wanita tua itu pun lantas tersadar dari kekagetannya dan berkata, terima kasih, aku baik-baik saja, ucapnya dengan sedikit malu. Terlihat adik Arthur bersama Sylvie di pangkuan ibunya. Mereka seakan masih tak percaya dengan yang barusan terjadi. Mama, apa kakak kuat? Sembari melirik ke ibunya. Sangat kuat, nona kecil, mungkin yang terkuat di masa depan. Sembari tersenyum kecil. Reynolds dibuat kaget dengan apa yang wanita itu sampaikan. Terkuat? Tanya Reynolds dalam hatinya. Setelah mendengar langsung dari orang nomor 1 di Akademi Sirius tersebut. Setelah semua orang tenang, aku minta maaf pada keluargaku karena merahasiakan hal ini dari mereka. Tolong Art, jangan ada rahasia lagi, ucap ibunya pada Arthur dengan nada pelan. Dengan Ellie yang sedang memegang-megang dagun naga Sylvie. Kemudian Art berbicara. Dadaku terasa sesak karena kata-katanya. Aku berharap bisa menjanjikan itu padanya, ucap Art dalam hati. Merasa bersalah terhadap ibunya. Mereka tampak bahagia dengan kemajuan Arthur. Terlihat Direktur Gotsky yang sedang memperhatikan Arthur di sampingnya. Dia tampak penasaran rupanya. Ia lantas menyentuh bahu Arthur. Dan wos, terbentuk suatu sihir yang mengurung mereka berdua. Semua orang panik dengan apa yang terjadi, termasuk kedua orang tua Arthur. Mereka menghampiri Arthur namun tidak terdengar apapun yang orang tuanya katakan. Mereka tidak dapat mendengar kita saat mantra ini aktif. Bicarakan saja apa yang ada di pikiranmu, ucapnya dengan santai. Art seketika terkejut dan berkata, sepertinya dia bisa membaca apa yang kupikirkan. Setelahnya Art tersenyum, seakan tak akan ragu dan akan percaya pada wanita ini. Sebenarnya, aku menunjukkan semua kemampuanku pada Anda karena ada 2 hal yang Anda miliki yang aku butuhkan, kekuatan dan pengaruh. Sembari menatap telapak tangannya. Setelahnya Art menatapnya dengan tajam. Menjaga keluargaku agar aman sampai aku menjadi cukup kuat untuk melakukannya sendiri. Dan aku tidak hanya akan menghadiri akademi Anda, aku juga akan menganggap Anda sebagai penolongku, ucap Art dengan tegas. Hahaha. Bahkan Raja dan Ratu Sapin tidak akan berani membuat kesepakatan satu sisi denganku. Namun apa kau pikir aku akan setuju untuk membangun hubungan hanya dengan seorang anak kecil? Ucapnya menggoda Arthur. Art menanggapinya dengan tersenyum. Mungkin dibandingkan dengan Raja dan Ratu Sapin, aku lebih sadar akan potensi anak kecil ini. Dan aku percaya bahwa Anda juga begitu. Setelahnya Art menatap dengan sangat hampa. Meskipun akhir dari kesepakatan ini, aku harus menunggu sampai aku benar-benar menghadiri akademi Anda, ucapnya dengan berat hati. Wanita tua ini pun mendengarkan dengan seksama apa yang Art sampaikan. Anda lihat, Art bicara kembali. Aku telah berjanji pada seseorang yang penting untuk menjalani hidupku seperti yang ku mau. Art tidak melupakan pesan dari Sylvia dahulu dan akan membuatnya menjadi nyata.
Dan aku pikir menghadiri Akademi Sirius pada usia yang lebih normal mungkin akan membantu hal itu, ucapnya dengan jelas. Ya ampun, itu lebih dari 3 tahun dari sekarang. Apa yang akan kau lakukan sampai saat itu? Tanya wanita ini penasaran. Kat lantas memejamkan mata dan menarik napasnya dalam-dalam. Aku belum memberitahu keluargaku, tapi sambil melirik ke arah orang tuanya, aku telah memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Terima kasih bagi kalian yang menyimak hingga akhir. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Banjiri juga komentar dengan koreksi kalian ya. Mari bertemu lagi di part selanjutnya dan tetap semangat.